Saya mau memperkenalkan sedikit tentang Pak Pol. Itu Pak Pol melayani saat ini sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Pertama, Monrovia, California, USA. Begitu ya. Jadi Pak Pol katanya kalau dikenalkan jangan panjang-panjang, ya sudah itu saja. Makasih ya Pak Pol ya. Iya, oke. Kita akan memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bimbinglah setiap kami ya Tuhan yang hari ini terhubung dari berbagai kota dan ingin mencoba merenungkan satu tema yang sangat-sangat penting, yaitu bagaimana kami bisa sebagai ayah memiliki satu tanggung jawab untuk membina satu hubungan yang baik, yang utuh dengan anak-anak kami. Sejak masih kecil sampai masuk remaja sampai menjadi dewasa. Dan kami tahu ini sangat penting ya Tuhan bagi masa depan daripada anak-anak kami sendiri supaya mereka tidak sendirian, tidak melangkah memasuki akan kehidupan yang begitu banyak godaan, begitu banyak pencobaan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Dan kami pastinya ingin anak-anak kami boleh menaklukkan bumi ini, boleh menang ya Tuhan di dalam segala perkara. Dan kami tahu kami sebagai ayah, juga di antara kami ada sebagai ibu, kami sangat ingin bagaimana dengan pemahaman malam hari ini yang dibukakan, kami punya strategi, punya tata cara, punya paradigma untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anak kami sendiri. Terima kasih Bapak, berkatilah ya Tuhan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita akan langsung mempersilahkan Pendeta Paul Gunadi PSD untuk menyampaikan bahannya. Silakan ya Pak Paul, mungkin bisa ditampilkan itunya untuk sharing, screen sharingnya. Silakan. Ya Pak Paul. Oke. Selamat berjumpa kepada saudara-saudara sekalian dan salam perkenalan dari saya, Paul Gunadi. Meskipun tidak bisa menyapa satu persatu secara pribadi, tapi ya saya sapa secara umum. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Terima kasih saudara-saudara telah berkenan hadir di dalam pertemuan Zoom ini untuk berbagi dengan kami semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya seorang ayah dan juga sekarang udah menjadi seorang kakek. Jadi sudah cukup lama ya mengasuh anak waktu masih kecil. Namun sekarang ya bisa menikmati menjadi seorang kakek, melihat perkembangan cucu juga. Tuhan telah memberkati kami dengan 3 cucu dari anak kami yang pertama. Anak kami 3-tiganya sudah menikah, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Istri saya selalu dengan setia mendampingi saya, dan apa yang saudara bisa dengar malam ini, saya harus berkata adalah karena sumbangsi dukungan dari istri saya. Saudara-saudara, topik yang akan saya bawakan adalah membangun keakraban ayah dan putra. Kemudian saya berikan judul kecilnya, Mengapa Sulit. Nah, mungkin ini nggak dialami oleh saudara, tapi ini saya alami sewaktu putra kami remaja. Jadi ya saya mau mengangkatnya, siapa tahu ada di antara saudara yang juga mengalami kesulitan ya, membangun relasi yang akrab dengan putra saudara. Coba kita lihat slide berikutnya. Kita ingin memahami relasi ayah dan putra. Saudara, relasi pertama anak adalah dengan ibu, bukan dengan ayah. Kita tahu 9 bulan pertama dalam kandungan dan setidaknya 2 tahun setelahnya, anak hanya mengenal ibu secara dekat. Nah, tidak heran relasi anak dan ibu adalah relasi terkuat dan terdalam. Nah, jadi saudara, kenyataan ini adalah sesuatu yang kita sebagai ayah mesti terima ya, bahwa relasi anak dengan ibu menjadi relasi yang terkuat dan terdalam.
Kita lihat slide berikutnya. Pada usia sekitar 2 tahun, anak baru mulai menyadari keterpisahannya dari ibu. Nah, untuk membangun identitas dirinya, anak perempuan tidak perlu melakukan apa-apa. Ia hanya perlu meneruskan relasi dengan ibu. Nah, saudara, singkat kata, anak perempuan memang ya lebih mudah untuk membangun identitas dirinya. Sebab objek yang pertama yang dikenalnya adalah ibunya, yang adalah sesama wanita. Ya. Nah, waktu dia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang terpisah dari ibunya di usia sekitar 2 tahunan, ya dia tinggal meneruskan saja keakraban atau bonding yang sudah terjalin di antara dirinya dan ibunya. Slide berikutnya. Sebaliknya, saudara, anak laki-laki harus mencari dan mendapatkan figur ayah setelah menyadari perbedaannya dengan ibu. Nah, jadi sekitar usia 2 tahunan, anak laki-laki itu baru mulai menyadari keterpisahannya dari ibunya, sama seperti anak perempuan. Nah, di saat itulah anak laki-laki itu baru menyadari, oh ternyata saya ini nih beda dengan ibu. Ya, suaranya, ya, dan juga kita tahu perbedaan secara fisik. Nah, jadi singkat kata, anak laki-laki itu akan harus mencari dan mendapatkan figur ayah yang sejenis dengan dia. Nah, dari ayahlah, anak laki-laki akan menyerap dan membentuk identitas diri. Jadi, makin banyak interaksi pada saat-saat umur-umur kecil itu, 2 tahunan, makin banyak dari ayah yang bisa diserap oleh anak laki-laki. Nah, sudah tentu anak perempuan pun, misalkan juga dekat dengan ayahnya, bisa mulai menyerap banyak hal dari ayahnya kepada atau masuk ke dalam dirinya. Saudara, saya akan berhenti sejenak untuk memberikan sedikit masukan tentang proses pembentukan jati diri ini. Saudara, kita mesti mengerti bahwa jati diri itu sepertinya tuh sesuatu yang kita memang import dari luar masuk ke dalam. Kita tidak lahir dengan bahan dan kemampuan membentuk jati diri. Nggak ada, ya. Kita ini datang ke dunia sebagai bayi, nggak ngerti apa-apa. Nah, jadi saudara, kita mulai mengenal bukan saja dunia luar dari orang tua, ya, orang tua yang memberitahukan kepada kita ini apa, itu apa. Tapi kita pun mengenal siapa kita atau membangun diri kita itu dari orang tua yang pertama-tama. Nanti setelah kita udah usia SD, udah sekolah, apalagi nanti sampai kita remaja, kita akan menyerap banyak dari luar, dari teman-teman, dari lingkungan. Tapi tahun-tahun pertama itu, kita menyerap paling banyak dari ayah dan ibu kita. Nah, apa yang mereka katakan, kita serap. Misalkan anak ya digendong, dan si ibu kemudian mengecupnya, kemudian berkata, anakku sayang, atau misalnya ayahnya yang menggendongnya dan berkata, engkau anakku sayang, atau ibunya berkata, aduh kamu kok pintar, atau ayahnya berkata, oh kamu kok rajin. Dan saudara, data atau informasi ini nih yang akan menjadi bahan si anak membangun jati dirinya, siapakah dirinya. Oh, dia adalah seorang yang rajin, dia adalah seorang yang pintar, atau misalnya ibunya berkata, oh kamu kok ganteng, anakku yang cakep. Nah, sekali lagi saudara, materi inilah yang akan menjadi bahan untuk si anak membangun dirinya. Ya, maka saudara, anak tidak bisa dibangun di dalam kesunyian, di dalam kekosongan. Nggak bisa, saudara. Ya, jadi semua yang diserap itu tuh
menjadi bahan si anak untuk membangun dirinya. Nah, saudara, selain dari bahan-bahan itu, selain dari apa yang didengarnya dari orang tua, anak juga akan menyerap 1001 hal tentang ayah dan ibunya. Caranya berbicara, caranya makan, caranya mengutarakan kesedihan, caranya mengutarakan kemarahan. Ada 1001 macam atau 1001 hal gerak-gerik yang akan diserap oleh anak. Maka saudara, kita ini memang nggak jauh-jauh berbeda dari orang tua kita, sebab kita memang akan menyerap semua itu. Nah, saudara, pada usia-usia kecil itu anak memang akan seperti sponge, seperti busa ya. Jadi mudah sekali menyerap. Makin kita dewasa, makin kita lebih sulit menyerap. Ya, pada usia seperti kita ini ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada yang 50-an, kita nggak terlalu lagi mudah menyerap. Untuk menyerap sesuatu kita mesti ya dengan sengaja ya, dengan terencana menyerapnya dalam pengertian bersedia untuk menginternalisasikannya menjadi bagian dari diri kita. Tapi anak-anak pada usia-usia kecil belum mempunyai kapasitas itu, saudara, untuk menyaring yang mana yang mau diserap, yang mana nggak mau diserap. Nggak ada itu. Jadi semua akan diserap. Dan karena memang baru lahir, belum lama ya di dunia ini, maka tangki itu masih kosong sekali. Maka banyak yang akan diserap oleh anak. Nah, selain dari, sekali lagi ya, komentar perkataan tentang dirinya, anak akan menyerap 1001 hal yang berkaitan dengan gerak-gerik orang tua. Nah, saudara, jadi bagaimana nanti si anak bersikap, nah ini akan sebetulnya tuh disuplai oleh figur ayah atau ibunya. Nah, saudara, setelah usia 2 tahunan, anak mulai mengalami atau menyadari keterpisahannya dari ibu. Nah, anak perempuan ya tinggal terus menyerap dari ibunya, tapi anak laki harus mencari ayahnya. Nah, dari ayahnya lah nanti si anak laki akan menyerap. Selain dari kata-kata komentar, tanggapan ayah kepada anak laki, dia juga akan menyerap 1001 hal gerak-gerik dari papanya untuk menjadi bahan dia membangun dirinya sebagai seorang laki-laki. Nah, saudara, jadi ini adalah memang proses yang penting ya, karena begini saudara-saudara, kalau nanti ayahnya tidak begitu dekat dengan anak, nah biasanya memang akan timbul masalah ya. Coba kita lihat slide berikutnya dulu. Singkat kata, proses identifikasi atau pembentukan identitas diri pada anak perempuan merupakan suatu perjalanan lurus. Sedang pada anak laki-laki, proses ini lebih merupakan perjalanan berbelok. Artinya, anak laki-laki mesti memindahkan tumpuan identitas dirinya dari ibu ke ayah dan memulai lagi dari nol. Ya, kita mengerti bahwa pada usia-usia di bawah 2 tahun, anak akan dekat dengan ibu karena memang harus diurus oleh ibu. Nah, jadi memang ayah itu tidak terlalu berperan. Nah, setelah usia 2 tahun itu, anak seharusnya memang lebih diberikan kesempatan untuk bergaul dengan ayahnya, dan ayahnya harus lebih terlibat. Karena sekali lagi, saudara, kehadiran ayah ini penting sekali untuk si anak membangun identitas dirinya itu. Ya. Coba kita lihat slide berikutnya sekarang. Masalahnya adalah, pada umumnya, ayah tidak selalu berada di rumah. Ya, kita mengerti ayah kadang harus
ya bekerja atau melakukan tugas yang lain, sehingga perhatiannya dan waktunya tersita. Seringkali itu sebab proses pembentukan jati diri ini terganggu dan terhambat. Kedekatan tidak terjadi. Bukan saja karena ayah tidak di rumah, tetapi juga karena secara alamiah anak laki-laki sudah terbiasa dengan ibu. Jadi seyogianya sekitar usia 2 tahun lah anak laki-laki itu juga nantinya mulai membangun kedekatan dengan anak. Ya, jadi kalau usia-usia di bawah 2, anak itu selalu cari mamanya, ya. Nah, seyogianya setelah usia 2, anak menyadari dia terpisah dari ibunya. Nah, di saat itulah ayah itu seharusnya mulai berperan. Nah, saudara, kalau ayah tidak terlalu sering di rumah atau ya perhatiannya tersita, nah nggak bisa enggak, ya proses ini harus terhambat. Mungkin saja tetap bisa berjalan, tapi menjadi lebih perlahan. Ya, karena ya dia nggak bisa menyerap dari si ayah. Ayahnya tidak terlalu sering di rumah. Nah, belum lagi memang karena si anak itu ya karena dari awal sudah dekat dengan ibu, ya untuk dia memindahkan kedekatannya dengan ayah nggak mudah. Apalagi kalau si ayah itu tidak terlalu sering di rumah. Saudara, ada satu hal lain lagi juga yang bisa menghalangi proses identifikasi diri ini, yaitu bila figur ayah menjadi figur yang negatif, menakutkan bagi si anak. Misalnya gini, saudara, ini bukannya berarti kesalahan si ayah. Pasti ini semuanya ini gara-gara si ayah. Belum tentu ya. Tapi saya jelaskan ya. Saudara, sekali lagi anak itu kan sejak kecil dekat dengan ibu. Nah, misalkan saudara, di usia-usia 2 tahunan itu, ayah dan ibunya mulai konflik. Nah, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran gitu. Nah, anak usia 2 tahun itu kan belum mengerti siapa salah, siapa benar, nggak ngerti ya. Yang dia tahu adalah figur yang dekat dengannya, yang merawatnya, itu tuh sekarang jadinya tuh terganggu, terluka, mungkin sedih, mungkin menangis, marah. Nah, yang dikaitkan sebagai penyebabnya oleh si anak ini adalah si ayah. Bisa jadi ya ayahnya sama sekali nggak mempunyai kesalahan, sebetulnya nggak begitu banyak kesalahannya, bisa jadi ya ibunya yang lebih bermasalah. Tapi sekali lagi anak tidak mengerti. Anak itu akan melihat ibunya itu sedih, marah, terluka, gara-gara ya berinteraksi dengan ayah. Maka bagi si anak, ayah itu menjadi figur yang negatif. Figur yang menakutkan. Maka saudara, mungkin ya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga saudara, tapi kalau terjadi, saudara mungkin bisa mengiyakan yang saya katakan. Pada usia-usia itu, meskipun saudara berusaha keras, dekat dengan anak, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena anak menjauh dari saudara. Saudara mungkin bingung, saya nggak pernah marahin si anak, nggak pernah pukul si anak, tapi kok dia nggak mau dekat dengan saya. Nah, salah satu penyebabnya adalah itu, saudara. Anak membangun konsep ya bahwa bahwa ayahnya itu tuh adalah figur yang menakutkan, figur yang negatif yang membuat ibunya itu sedih, marah atau terluka. Ya, jadi meskipun si ayah coba gendong, coba dekat, si anak itu selalu menjauh
dan maunya dekat dengan ibu, maunya digendong oleh ibunya. Nah, inilah sebetulnya yang terjadi, saudara. Inilah penyebabnya. Apalagi, nah ini apalaginya penting. Kalau memang si ayah itu sering memarahi si anak atau membentak si anak. Mungkin ayah itu ya capek, sibuk, waktunya nggak banyak. Nah, kemudian dia pulang, dia ingin tenang, tapi kok anaknya ribut, nakal, buat ulah ini itu. Atau ya ibu memarahi si anak karena anaknya nakal, tapi gara-gara ibu memarahi anak, jadinya suasana rumah tangga itu nggak lagi tenang, jadi tegang. Nah, si ayah itu akhirnya ikut-ikutan marah karena mau menciptakan ketenangan di rumah. Jadi akhirnya kalau anaknya nakal, ibunya itu belum terlalu keras berteriak, si ayahnya sudah membentak dengan keras. Tujuannya adalah untuk mencegah ya jangan sampai nanti ribut tegang di rumah. Nah, saudara, interaksi seperti ini juga nantinya berdampak ya pada relasi ayah dan si anak. Anak akan nantinya tuh memandang si ayah sebagai figur yang negatif, figur yang menakutkan dan seharusnya dijauhi, tidak didekati. Nah, saudara, sekali lagi saudara, bukankah ya ini adalah hal-hal yang sebetulnya wajar ya. Kita kan ya manusia biasa. Kita pulang malam udah capek, kita ingin ketenangan, ya kemudian anak ribut lah, inilah apalah, atau istri kita mengajar dia kok nggak konsentrasi, akhirnya istri kita jadinya kesel, marahi dia, tapi ya anak itu tetap aja nggak konsentrasi, akhirnya kita yang turun tangan, kita yang bentak si anak, marahi si anak. Nah, saudara, mungkin saudara pernah bertanya, kenapa sih kalau saya yang marahi si anak, dia kok bisa begitu marahnya sama saya? Bisa begitu bereaksi kepada saya, nggak mau dekat sama saya. Tapi kok dengan ibunya enggak? Ibunya marahi dia nggak konsentrasi, belajar, udah gitu ya udah dia baik lagi, dekat lagi. Nah, saudara sekarang mengerti ya kenapa ya? Itu alasannya saudara yang tadi saya sudah paparkan. Ya, kedekatan dengan ibu yang terjadi di 2 tahun pertama hidup si anak itu menjadi modal yang sangat kuat sekali. Modal yang kuat ibaratnya itu seperti bantal. Hingga waktu si anak dimarahi kan dia seolah-olah tuh harus jatuh. Tapi dia jatuh nggak ke lantai, tapi ke bantal. Ayah dengan anak hubungannya itu karena nggak terlalu dekat di usia-usia awal itu, seolah-olah ya membuat relasi dengan ayah itu nggak punya bantal. Sehingga waktu si ayah itu marah, menghukum, membentak si anak itu seolah-olah jatuh langsung ke lantai, sakit. Maka akhirnya si anak itu bereaksi. Makanya nggak mau dekat dengan si ayah, marah dengan si ayah. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang makanya bertanya, kenapa sih kalau saya marah sama anak bisa begitu nggak sukanya sama saya. Tapi kalau ibunya memarahi dia, kok dia nggak apa-apa ya. Nah ini, bantalnya saudara. Bantalnya. Kita sebagai ayah, memang seringkali nggak punya bantal itu. Ibu dengan anak mempunyai bantal itu. Nah, apalagi kalau memang kitanya berperangai cepat marah, cepat emosi. Nah, ini akan menambah kerumitan dan memperlambat kedekatan dengan anak, dan ini juga akan menghambat proses identifikasi. Anak menyerap dari ayah, masuk ke dalam dirinya,
menjadikan dia seorang pribadi laki-laki. Ya, saudara, kita sambung lagi. Mari kita masuk ke slide yang berikutnya. Dengan kata lain, materi slide yang sebelumnya, maaf. Slide yang sebelumnya, ini dia betul. Dengan kata lain, materi yang terserap masuk jauh lebih banyak berasal dari ibu ketimbang ayah. Ya, ini berarti makin banyak materi dari ibu yang terserap masuk, makin ibu melekat di hati. Ya, jadi inilah yang saya tadi maksud dengan bantal ya. Nah, coba sekarang kita lihat slide berikutnya. Tidak heran, pada umumnya relasi anak laki-laki dan ayah renggang, terutama di usia anak kecil. Nah, dapat dipahami bahwa untuk mendekatkan diri dengan anak laki, ayah mesti bekerja jauh lebih keras daripada ibu. Karena kedekatan ini tidak terjadi secara mulus dan alamiah seperti dengan ibu. Singkat kata, saudara, kalau kita memang ingin ya membangun keakraban dengan anak laki-laki, kita memang harus memulainya sejak anak-anak kecil. Sejak kecil ya. Kita harus bekerja ekstra keras. Sebab sekali lagi saudara, ya bantal itu tidak ada. Kita harus membangun bantal itu. Sedangkan dengan ibu, bantal itu tercipta secara alamiah. Dengan kita, ayah enggak. Ya. Kita sambung lagi, slide berikutnya. Jadi saudara, sosok ayah di mata anak laki-laki adalah seperti ini seringkali. Sama tetapi jauh. Kamu nggak boleh benci sayang. Tetapi jauh. Artinya anak laki-laki melihat ayah. Halo, bisa tolong dimatikan mic-nya yang baru masuk atau ada yang terbuka mic-nya? Bisa tolong di silent. Maaf Pak Pol, silahkan Pak Pol. Oke, terima kasih. Singkat kata, saya ulang lagi, sosok ayah di mata anak laki-laki adalah sama tetapi jauh. Ya, sama sejenis, tapi kok nggak dekat ya. Seringkali anak laki-laki memandang ayah sebagai orang asing di rumah yang dekat dengan ibunya. Dengan kata lain, ayah bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk ibunya. Jadi saya coba jelaskan, saudara ya. Jadi pada masa anak laki-laki kecil, memang ada kecenderungan anak melihat ayah itu sebagai orang asing. Ini juga mungkin dilihat oleh anak perempuan ya, hampir sama. Jadi konsep ayah dan saya tidak sama dengan ibu dan saya, nggak sama, saudara. Jadi anak itu lebih sering melihat ayah itu sebagai ya orang yang dekat dengan ibunya. Ya mereka belum punya konsep suami istri atau apa, masih belum ya, masih kecil. Jadi ayah itu bukanlah untuk dirinya itu, tapi untuk ibunya. Nah, ditambah dengan kenyataan bahwa acap kali ayah berfungsi sebagai penegak disiplin, anak laki makin melihat ayah sebagai sosok yang asing dan jauh. Ya. Nah, saudara, apakah ini berarti kalau begitu ya ayah jangan sampai menjadi penegak disiplin dah, baik aja dah. Apapun yang anak minta berikan. Oh, enggak juga, saudara. Enggak. Kita tetap harus berfungsi sebagai penegak disiplin. Ya, saya memaparkan semua ini bukan untuk berkata kepada saudara, pokoknya lakukan apa saja dah, yang penting hubungan sama anak dekat. Enggak. Enggak, saya memaparkan semua ini untuk ya membuat kita mengerti secara alamiah memang inilah yang terjadi. Ya. Jadi kita memang nggak bisa melawan
hukum alam ini. Tapi ya kita juga harus tetap bertugas ya, berfungsi sebagai penegak disiplin dalam keluarga kita. Nah, nanti ada kabar baiknya yang membuat kita ayah juga bisa menarik napas lebih lega ya. Karena nanti akan ada waktunya kita bisa membangun keakraban itu dengan anak kita. Coba kita lihat slide berikutnya. Tujuan membangun, maaf sebelumnya slide-nya, maaf sebelumnya lagi mundur ya. Ini dia. Tujuan membangun keakraban bukanlah untuk menjadi ibu atau seperti ibu. Ya, jadi saya minta kita memahami ya sebagai ayah, kita ini bukannya berusaha bersaing menjadi ibu bagi anak kita atau menjadi seperti ibu buat anak-anak kita. Enggak ya, bukan itu tujuannya. Kalaupun kita berusaha tidak akan berhasil ya, sebab sekali lagi saudara, 2 tahunan pertama itu sudah terjadi. Ya, keakraban, bonding dengan ibu itu sudah benar-benar mengeras ya, kuat sekali. Nah, jadi udah kita bukannya tujuannya mau menjadi ibu kedua, enggak ya. Tujuannya adalah untuk menjadi sosok ayah yang baik dan bijak. Nah, ini arah yang ingin saya jadikan tema utama pada malam hari ini. Untuk membangun keakraban dengan anak, nah kita harus menjadi sosok ayah yang baik dan bijak. Jadi, fokuskan perhatian dan usaha pada tujuan ini. Bukan pada aktivitas untuk mendekatkan diri dengan anak. Nah, saya berhenti sejenak, saya jelaskan ya. Sudah tentu saudara berbagi aktivitas, main bersama, ya itu penting. Bukannya nggak penting, penting sekali. Tapi itu bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utama adalah kita menjadi sosok ayah yang baik dan bijak. Saudara, saya mau tekankan hal ini karena saya mengerti ya, hidup ini nggak ideal. Saya mengerti ada kalanya kita harus bekerja, dan harus bekerja banyak. Kita bukannya senang-senang keluar rumah, bukan. Tapi karena harus ya. Nah, kita nggak punya banyak kesempatan untuk berbagi aktivitas dengan anak kita. Ada orang-orang yang bisa ya berbagi aktivitas dengan anak-anak karena memang waktunya mengizinkan. Nah, saya nggak mau kita ini merasa, aduh kok saya ini malang ya, nggak beruntung, nggak bisa berbagi aktivitas dengan anak-anak saya. Saudara, memang berbagi aktivitas penting. Ya, saya nggak akan mengurangi nilai kepentingannya. Tapi ada yang lebih penting. Dan ini bisa kita lakukan. Tidak peduli seberapa sibuknya kita bekerja ya. Yaitu kita dapat menjadi sosok ayah yang baik dan bijak. Coba kita lihat slide berikutnya. Saudara, coba kita lihat sekarang karakteristik baik dan bijak. Baik berarti penyayang, peduli, rela berkorban, memikirkan dan mendahulukan kepentingan anak dan istri di atas kepentingan sendiri. Saudara, inilah karakteristik baik yang mesti kita miliki. Kalau kita masih dalam proses, ya teruslah, kerja keraslah. Dan saya kok beranggapan kita semua dalam proses. Ya, kita manusia dan juga mungkin kita laki-laki mempunyai kecenderungan untuk lebih egois, lebih memikirkan diri sendiri. Nah, saudara, penting sekali anak kita melihat kita adalah seorang yang penyayang.
ya, sama anak, sama istri, peduli dengan anak, dengan istri, rela berkorban dari hal-hal yang kecil. Ya, kita misalkan diminta bantuan, kita ya tinggalkan dulu hal yang kita kerjakan supaya bisa membantu istri kita atau anak kita. Kita mau menonton, tapi anak kita mau menonton yang lain, kita korbankan diri. Ya udah, kamu dulu aja nonton, atau kita nonton film kamu dulu aja, atau main game kamu dulu aja. Jadi saudara, ingat ya, tadi saya sudah singgung, anak akan menyerap 1001 hal atau gerak-gerik dari orang tua. Dan ini akan menjadi materi yang digunakannya untuk membangun dirinya, siapa dirinya. Ya, jadi sekali lagi saudara, anak, terutama anak laki-laki, yang melihat ayah yang baik, yang penyayang, peduli, rela berkorban, memikirkan dan mendahulukan kepentingan anak dan istri di atas kepentingan sendiri, perlahan-lahan akan menyerap karakteristik baik ini. Jadi dia akan serap, pindah dari ayah ke dalam dirinya. Dan ini perlahan-lahan akan menjadi konsep dalam dirinya bahwa sebagai laki-laki, dia adalah seorang yang penyayang, peduli, rela berkorban, memikirkan dan mendahulukan kepentingan anak dan istri di atas kepentingan sendiri. Saudara, apakah perkataan pengajaran si ayah nggak penting? Penting. Si ayah penting ya, bisa cerita, bisa berbagi pengalaman, kemudian memasukkan ya pelajaran-pelajaran kehidupan menjadi seorang laki-laki, sebagai orang ayah, sebagai seorang suami kepada anak laki-lakinya, itu semua baik dan penting. Tapi terlebih penting adalah anak melihatnya secara langsung dan real. Bahwa ayah itu memang adalah ayah yang baik, ayah yang penyayang, peduli, rela berkorban, memikirkan dan mendahulukan kepentingan anak dan istri. Nah, saudara, inilah yang nantinya membuat si anak mau mendekat kepada si ayah. Coba kita lihat karakteristik yang kedua, yaitu bijak. Bijak berarti dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta bersikap dan berbuat sesuai dengan prinsip baik dan buruk, benar dan salah. Dapat mengambil keputusan yang baik karena bisa melihat jauh dan bisa melihat dari banyak sudut. Saudara, ya tadi saya sudah katakan, saya ulang lagi, ada 1001 hal dan gerak-gerik dari orang tua yang akan dilihat dan diserap oleh si anak. Nah, penting si ayah menjadi ayah yang bijak. Ya, ayah yang bisa membedakan baik dan buruk, membedakan benar dan salah, serta bersikap dan berbuat sesuai dengan prinsip baik dan buruk dan benar dan salah itu. Dan yang kedua, bijak berarti dapat mengambil keputusan yang baik karena bisa melihat jauh dan dari banyak sudut. Nah, saudara, dari manakah anak mulai melihat ini? Karena anak kan masih kecil, belum tahu usaha papanya, belum tahu masalah yang dihadapi oleh ayahnya. Nah, sebetulnya saudara, anak pertama kali ya bisa melihat apakah ayah bijak atau tidak dari interaksinya dengan si anak. Terutama sewaktu memutuskan apakah si anak benar atau salah. Apakah si anak layak dihukum atau tidak. Saudara, menghukum anak atau menegakkan disiplin adalah tugas orang tua. Dua-duanya, betul. Tapi sebagai ayah, memang kita diberikan tugas yang lebih berat ya. Kita ini memang harus menjadi penegak disiplin. Karena kita adalah kepala keluarga. Nah,
anak akan bersentuhan, bersinggungan dengan apakah kita bijak atau tidak. Pertama, dari ini nih, dari apa yang kita lakukan waktu anak membuat kesalahan. Hukuman seperti apakah yang kita berikan kepada anak? Apakah memberikan hukuman atau tidak memberikan hukuman kepada anak? Ini menjadi pengalaman pertama anak mencicipi apakah ayahnya bijak atau tidak. Jadi saudara, kalau sebagai ayah, kita belum apa-apa udah marah, udah bentak anak. Kita nggak lagi tanya apa yang terjadi, mendengarkan dari dua belah pihak, anak pertama dan anak kedua yang bertengkar. Kita langsung hukum semuanya, atau kita pokoknya belum apa-apa udah marah, bentak-bentak, atau langsung pukul semuanya. Nah, saudara, pengalaman pertama ini luar biasa pentingnya. Jika itulah yang kita lakukan, suatu kita menghukum anak, kita sedang mengkomunikasikan kepada anak bahwa kita bukan orang yang bijak. Jadi sekali lagi, saudara, di tahap awal ini, anak menilai apakah kita bijak atau tidak dari pemberian hukuman. Waktu kita melerai konfliknya anak, antara anak satu dan anak yang lain. Waktu kita mulai mencari tahu apa yang terjadi, kita tanya mendetail, baru kita ambil keputusan. Dan semua ini adalah hal-hal yang dilihat oleh anak. Dan ini yang nanti membuat anak berpikir bahwa kita ini bijak atau tidak bijak. Ya. Nah, sudah tentu nanti anak makin besar, anak akan melihat lebih banyak lagi. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak sudah mulai besar, misalnya sudah SD, nah anak mulai melihat kita ini nggak bijak dalam berusaha, sehingga kita ini akhirnya harus mengorbankan, menyusahkan keluarga. Ya, misalnya kita harus jual usaha atau tutup usaha, atau kita harus jual rumah, harus pindah rumah. Ya, ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin kurang bijaksana. Nah, saudara, ini makin menanamkan keyakinan pada anak bahwa ayah tidak bijak. Ya. Nah, jadi saudara, sekali lagi dua karakteristik ini sangat penting sekali. Baik dan bijak. Dan inilah yang seharusnya menjadi arah target kita sebagai ayah. Kita mau menjadi ayah yang baik dan bijak. Mari kita lihat slide berikutnya. Saudara, baik dan bijak ternyata sukar ditemukan. Sebagai contoh, saudara, Imam Eli adalah ayah yang baik, tetapi tidak bijak. Dia sayang anak, sayang sekali, tapi nggak bijak ya. Anak-anaknya tidak hidup dalam Tuhan, tidak takut Tuhan. Dia hanya menegur saja, tapi tidak bertindak. Dia biarkan anak-anaknya tetap melayani, tetap mempunyai posisi yang tinggi sebagai pengganti imam atau sebagai wakil imam, sehingga anak-anaknya makin merajalela, menyalahgunakan kuasanya, dan itu makin mencoreng kekudusan Tuhan. Makanya Tuhan marah kepada Eli. Anak-anaknya akhirnya mati ya, Tuhan hukum mereka. Raja Saul, ayah yang baik, tidak bijak. Kenapa saya berkata ayah baik? Dia itu tuh mau melindungi takhta atau mahkota anaknya Yonatan. Dia tidak mau Daud nanti yang menggantikannya, sebab dia mau putranya yang menggantikannya sebagai raja. Ayah yang baik, tapi nggak bijak. Dia kalau lagi marah,
dia juga bisa emosi, dia mau bunuh Yonatan, jadi nggak bijak. Raja Daud, ayah yang baik, tapi juga nggak bijak ya. Kita tahu Daud itu nggak bersikap bijaksana menghadapi putranya Absalom. Nah, maaf, slide yang sebelumnya, yang ada Abraham. Oke. Abraham adalah ayah yang baik dan bijak. Ya, jadi masih ada ayah yang baik dan bijak. Abraham bijak dalam pengertian saudara, dia itu tahu apa yang baik, apa yang benar, meskipun dia sayang anak. Waktu Tuhan meminta ia mengorbankan putranya Ishak, dia bersedia. Ya, dia berdiri di atas kehendak Tuhan. Ishak ayah yang baik dan bijak. Ya, dia itu juga pernah mengalami masalah, putranya dua-duanya nggak cocok. Ya, akhirnya dia membuat kesalahan, dipedaya oleh putranya Yakub. Jadi waktu akhirnya Yakub harus pergi, dia juga relakan supaya jangan sampai dua anak ini saling bunuh. Ayub adalah ayah yang baik dan bijak, selalu berdoa buat anak-anaknya. Samuel adalah ayah yang baik dan bijak. Kita tahu anak-anak Samuel tidak mengikuti langkah Samuel, itu sebab Samuel tidak mengangkat mereka menjadi wakilnya atau penggantinya. Tidak ya. Saudara, coba kita lihat slide berikutnya. Apakah hubungan antara ayah yang baik dan bijak dan keakraban dengan anak laki-laki? Begini saudara, baik dan bijak adalah kualitas yang positif. Secara alamiah, kualitas yang positif menciptakan rasa aman. Dan rasa aman mengundang anak untuk mendekat. Jadi, saudara, sekali lagi ya, secara alamiah anak ingin mendekat dengan orang yang mempunyai karakteristik atau kualitas yang positif. Baik dan bijak kan positif. Jadi otomatis anak ingin mendekat kepada yang positif. Sebab kenapa? Yang positif itu menciptakan rasa aman. Ya, kalau ayahnya itu emosi, gampang marah, ada apa-apa langsung bereaksi, justru rasa tidak aman yang akan nanti tercipta dalam diri si anak. Ini yang membuat si anak nggak mau dekat dengan si ayah. Sambung lagi, slide berikutnya. Baik dan bijak adalah kualitas yang mulia. Jadi secara alamiah, maaf slide yang sebelumnya, mulia. Yang mulia, sebelumnya. Slide yang sebelum, ini dia yang mulia ya. Baik dan bijak adalah kualitas yang mulia. Secara alamiah, kualitas yang mulia menumbuhkan hormat. Dan hormat mengundang anak untuk mendekat. Jadi sewaktu anak melihat ayahnya itu bijak dan baik, dia akan melihat seorang pribadi yang mulia. Dan ini akan menimbulkan rasa hormat. Dan kita nggak bisa enggak ingin mendekat kepada orang yang kita hormati. Ya, coba kita lagi yang lain. Slide berikutnya, baik dan bijak adalah kualitas yang sehat. Secara alamiah, kualitas yang sehat membuat anak ingin belajar dan mencontoh. Ya, dan ini mendorong anak untuk mendekat. Jadi saudara, kita ini yang sudah dewasa ya, kita kan bisa mengiyakan ya. Kita ini secara alamiah ingin dekat dengan orang yang sehat, jiwani ya. Kita secara alamiah nggak mau dekat dengan orang yang nggak sehat. Kita kenapa kok dekat dengan orang yang senang dekat dengan orang yang sehat? Salah satunya adalah dengan orang yang sehat kita bisa belajar. Ada aja yang kita bisa petik 1-2 pelajaran darinya, yang kita bisa contoh. Nah, kalau kita menjadi pribadi yang sehat, karena kita baik dan bijak, ini akan secara alamiah mendorong anak untuk mendekat dengan kita. Kita sambung lagi, saudara, dengan slide berikutnya. Baik dan bijak adalah kualitas yang memberkati.
membuat anak menerima manfaat. Jadi waktu kita ini baik dan bijak, ada aja dah yang kita bisa lakukan yang akan menjadi berkat buat anak. Atau kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan anak melihat ayah diberkati oleh Tuhan. Dan karena dia anak kita, dia juga akhirnya kecipratan berkat. Yang tadinya itu awalnya diberikan kepada ayah atau kepada ibunya, ya sekarang turun kepada dia. Dia ikut mencicipi berkat. Dan ini kan menjadi manfaat buat dia. Nah, ini membuat anak juga ingin mendekat. Ya. Jadi secara alamiah, waktu anak itu mendapatkan manfaat, melihat ayahnya diberkati, nah, dia ingin dekat dengan ayahnya. Sekarang kita akan lihat mengapakah tidak mudah membangun keakraban. Oh maaf, saya kelupaan satu ya, maaf. Baik dan bijak adalah kualitas yang mengkomunikasikan penerimaan. Secara alamiah, kualitas ini memerdekakan. Anak dapat menjadi dirinya apa adanya, dan ini membuatnya ingin mendekat kepada ayahnya. Kalau ayahnya tidak baik, tidak bijak, mengkritisi dia, nggak mengkomunikasikan penerimaan, nah ini membuat anak nggak merdeka, nggak bisa jadi diri apa adanya. Nah ini membuat dia ingin menjauh dari si ayah. Ya. Oke. Coba sekarang kita lihat mengapakah tidak mudah membangun keakraban. Pertama adalah salah sasaran. Tadi saya sudah singgung sedikit. Memfokuskan pada aktivitas bersama dan pemenuhan kebutuhan jasmania, bukan pada menjadi ayah yang baik dan bijak. Saudara, sekali lagi, saya bukannya sedang mengkritik ya ayah yang membangun relasi lewat oke, yuk kita jalan-jalan karena memang waktunya sempit ya sedikit, jadi akhirnya nggak bisa banyak waktu diberikan kepada anak. Jadi udah dah pilihlah waktu setahun sekali atau 2 kali pergi keluar kota sama-sama dengan keluarga. Itu baik. Saya nggak berkata itu nggak baik. Itu baik dan harus dilakukan. Pemenuhan jasmania itu juga baik ya. Kita harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak-anak kita secara jasmania. Tapi saudara, jangan jadikan itu tumpuan atau sasaran. Jangan. Sebab sekali lagi, kalau itu yang kita jadikan tumpuan dan sasaran, itu hasilnya nggak sama. Itu nggak akan mendekatkan anak kepada kita sama seperti, tadi saya sudah singgung, anak dekat kepada kita gara-gara dia melihat kita adalah ayah yang baik dan bijak. Ya. Coba kita lihat lagi penyebab kedua, kenapa kok nggak mudah membangun keakraban. Masalah pribadi. Bila kita belum matang, masih penuh dengan pergumulan untuk menjadi seorang pribadi yang baik dan bijak, memang kita tidak dapat menjadi ayah yang baik dan bijak. Jadi saudara, menjadi ayah yang baik dan bijak bukanlah baju yang bisa kita kenakan. Bukan, saudara. Menjadi ayah yang baik dan bijak adalah daging dan darah kita. Kita nggak bisa kenakan. Ya, jadi memang harus dibangun dari dalam. Kalau kita sendiri belum matang, masih bergumul menjadi pribadi yang baik dan bijak, ya akan sulit buat kita menjadi ayah yang baik dan bijak. Jadi kita harus jadikan target pribadi kita ya untuk matang, untuk menjadi seorang yang baik dan bijak. Slide berikutnya. Mengapakah tidak mudah membangun keakraban? Ya ini, masalah pernikahan. Betul. Slide sebelumnya ya, masalah pernikahan. Ya, ini dia slide. Masalah pernikahan.
Kita akan sulit untuk menjadi ayah yang baik dan bijak bila kita dirundung konflik. Kalaupun kita adalah orang yang baik dan bijak, konflik dengan pasangan membuat anak menjauh, bukan mendekat. Saudara, ya kita nggak sempurna ya, hubungan kita dengan istri juga nggak sempurna. Jadi kadang kita harus konflik. Maka ya sebaiknya, sedapat-dapatnya, kita tidak konflik di depan anak. Dan jangan melibatkan anak. Jangan, saudara. Ya, jangan menjadikan anak tumpuan perasaan kita, apalagi menjadikan anak pembela kita, apalagi menjadikan anak sebagai pedang kita untuk menusuk pasangan kita. Jangan. Jangan ya, kita harus jaga batas ini. Antara kita dan istri kita selesaikan berdua ya. Nah, tapi saudara memang nggak bisa ya kita hindari kalau hubungan kita dengan istri buruk. Kita akan sulit menjadi figur ayah yang baik dan bijak. Akan sulit. Ya, karena kenapa saudara? Anak akan menjauh. Meskipun ya, anak melihat sebetulnya misalnya daya yang lebih bermasalah ibu. Tapi karena anak tidak mau melukai hati ibu, nggak mau dilihat kok berpihak pada ayah, kebanyakan anak akan menjauh, ya tidak mau dekat dengan dua-duanya. Supaya tidak disangkutkan, tidak dijadikan ya penengah, jadi nggak usah terlibat. Nah, jadi akhirnya anak memilih menjauh dari dua-duanya. Jadi saudara, ya sekali lagi kalau kita mempunyai masalah pernikahan, ya kita harus bereskan dulu. Yang berikut, slide berikutnya, kenapa kok nggak mudah membangun keakraban adalah perbedaan nilai moral dan rohani. Pada akhirnya anak bertumbuh menjadi pribadi yang terpisah dari kita orang tuanya. Mungkin ia mengembangkan nilai moral dan rohani yang tidak sama. Dan ini dapat menjadi kendala keakraban. Saudara mungkin pernah mendengar dari saya langsung atau tentang saya, istri saya dan saya bergumul selama 7 tahun mendoakan anak kami yang meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, anak kami 3 tahun yang lalu sudah kembali ya, menjadi anak Tuhan, dan bahkan suaminya pun juga menjadi orang percaya. Kami hanya bisa memuji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang begitu besar kepada kami. Tapi saudara, ya saya mengerti ya, ini nggak hanya terjadi pada saya, tapi terjadi pada sebagian keluarga Kristen. Saudara mungkin berpikir, kenapa kok bisa terjadi? Dari kecil kami tanamkan kepercayaan, nilai moral dan rohani yang baik. Kami bawa ke gereja, dididik di gereja dengan baik pula. Nah, penyebabnya adalah ini, saudara. Pada akhirnya anak bertumbuh menjadi pribadi yang terpisah dari kita orang tuanya. Nah, artinya apa terpisah? Bukan saja secara fisik, secara emosional, dia makin mandiri, nggak bergantung pada kita. Tapi yang sering kita mungkin luput perhatikan atau perhitungkan adalah dia juga akan mengembangkan atau mungkin mengembangkan nilai moral dan rohani yang tidak sama. Jadi buat kita, Yesus adalah juru selamat kita. Buat dia belum tentu. Buat kita, Yesus adalah Tuhan kita. Buat dia belum tentu. Buat kita, berbuat ini atau itu adalah dosa di mata Tuhan. Buat dia belum tentu. Nah, jadi ini sesuatu yang kita harus ya sadari.
dan mungkin harus terima jika ini terjadi. Ya, dan kalau ini terjadi, nggak bisa enggak, ini akan merenggangkan hubungan kita. Nggak bisa enggak. Selama 7 tahun itu, hubungan kami dengan anak kami renggang. Karena apa? Karena perbedaan nilai moral dan rohani ini. Dia tidak lagi memeluk nilai moral dan rohani yang saya dan istri saya peluk. Jadi nggak bisa enggak, akhirnya perbedaan ini membatasi percakapan kami. Ya, belum lagi kalau kami bicara sedikit saja tentang Tuhan atau iman, dia udah memberikan sikap tidak suka. Jadi, saudara, kalau ini yang terjadi, ya kita nggak bisa enggak, kita harus terima ya, bahwa kita memang sekarang renggang gara-gara adanya perbedaan nilai moral dan rohani ini. Dan terakhir, mengapa kok tidak mudah membangun keakraban dengan anak, yaitu kalau sudah terlambat. Saudara, jendela waktu untuk membangun keakraban hanya terbuka sampai usia remaja. Benar-benar, saudara, jadinya prosesnya itu awalnya itu kuat sekali, besar sekali. Makin anak dewasa, makin mengerucut, makin kecil. Nah, setelah anak-anak remaja, untuk membangun keakraban memang nggak begitu mudah lagi. Karena jendela itu dapat dikatakan sudah ditutup. Walaupun kita menjadi ayah yang baik dan bijak, kesempatan itu sudah terlewati. Efeknya tidak akan sama dan efektif. Ya. Dan jangan lupa, mungkin anak pun sudah tidak mau lagi dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, saudara, saya mau juga tambahkan ini ya. Kalau sebelumnya anak itu remaja atau dewasa, kita ya sudah membangun keakraban dengannya. Mungkin pada saat dia udah remaja atau dewasa, dia terpisah dari kita, dia membangun nilai moral dan rohani yang berbeda dari kita. Namun, saudara, keakraban itu kalau sudah ada, itu akan tetap ada. Meskipun tadi saya sudah singgung, renggang untuk sementara. Tapi akan tetap ada. Ya, dia tetap akan rasa sayang sama kita. Dia tetap akan sebetulnya itu rasa ya nggak tega melukai kita. Dia sendiri pun akan sebetulnya sengsara berada di dalam posisi itu karena dia sebetulnya sebelumnya menikmati keakraban dengan kita. Jadi bukan satu, tapi dua-duanya sengsara. Dan sudah tentu, saudara, kalau sudah ada modal itu, keakraban itu, maka ini juga akan nanti berperan menolong si anak untuk lebih cepat kembali kepada kita. Saudara, saya masukkan pengalaman dari Franklin Graham, putra dari Billy Graham. Mungkin saudara pernah mendengar di masa dia itu remaja dan pemuda, dia memberontak. Dia melakukan banyak hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dia mengembangkan hidup yang terpisah dari orang tuanya. Dia menjadi pribadi yang berbeda dari yang diharapkan oleh orang tuanya. Nah, saudara, tapi saudara, dia selalu memang menyayangi papanya. Meskipun pada masa-masa pemberontakan, dia melukai papa mamanya luar biasa. Lewat perbuatan-perbuatannya, tapi dia sayang kepada papa mamanya. Nah, saya masih ingat dia pernah diwawancarai, dan dia itu bercerita tentang masa kecilnya. Dia cerita papanya itu ya kalau pergi kan bisa lama ya berbulan-bulan, karena harus pergi ke luar negeri, ya mengabarkan firman Tuhan.
Jadi kalau papanya pulang, Franklin itu senang luar biasa. Nah, satu kali papanya itu sudah pulang, tapi kemudian harus rapat dengan timnya. Nah, Franklin mendengar papanya udah pulang, tapi harus rapat. Franklin masih kecil itu nggak peduli, langsung lari masuk ke dalam ruang rapat papanya. Kaget papanya lihat anaknya masuk, tapi langsung papanya tanya, Franklin, mari, ada apa nak? Franklin berkata, I miss you, saya hanya mau bersama dengan papa. Billy Graham membubarkan rapatnya, mengistirahatkan rapatnya. Dia berkata, beri saya waktu ya, saya mau ngomong-ngomong dulu dengan anak saya. Dia rapatnya diistirahatkan. Billy Graham itu dekat ngobrol-ngobrol sama Franklin. Udah, kemudian baru Billy Graham bertanya, apakah kamu oke sekarang? Papa lanjutkan lagi rapat dengan tim papa. Franklin berkata oke. Di Franklinnya kemudian keluar dari ruang rapat. Billy Graham melanjutkan rapatnya. Saudara, hal ini yang diingat oleh Franklin Graham. Saudara, dia bercerita setelah dia bertobat, setelah dia menjadi hamba Tuhan. Jadi udah lama ya setelah kejadian itu. Berarti saudara, kalau dia masih mengingatnya sampai di usia dia sudah agak tua, berarti dia mengingatnya pula sewaktu dia tengah memberontak di usia remaja dan pemuda. Nah, itu sebab pada akhirnya dia kembali. Dia kembali. Dan seperti anak yang hilang, dia kembali bukan saja secara iman. Dia bahkan kembali dan bersedia masuk ke dalam organisasi papanya. Memang awalnya dia nggak mau. Mungkin saudara tahu, awalnya waktu dia kembali, dia itu tidak langsung masuk ke pelayanan papanya. Ya, dia bergabung dengan Ralph Pierce, bergabung dengan Samaritan Purse, dompet orang Samaria. Setelah melayani di sana, barulah akhirnya dia bergabung dengan pelayanan papanya, dan sekarang kita tahu dialah yang meneruskan. Saudara, jadi di sini kita bisa lihat ya, Billy Graham repot nggak repot? Sering pergi nggak? Sering pergi. Tapi dia berusaha menjadi ayah yang baik dan bijak. Dan modal ini ternyata, saudara, berdampak besar. Karena seperti apapun pemberontakannya Franklin saat itu, apapun alasannya dia berontak, satu hal yang dia tidak bisa ingkari adalah dia memandang papanya sebagai papa yang baik dan bijak. Ya, jadi sekali lagi saudara, penting sekali kita bangun ini. Sehingga kalaupun nanti anak kita harus melewati masa-masa sulit dan harus memberontak, modal ini sudah ada dalam dirinya. Ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Kita sekarang akan melihat slide berikutnya, kita akan belajar dari firman Tuhan secara singkat saja, yaitu dari kitab Ayub. Firman Tuhan, kitab Ayub 1 ayat 4 dan 5. Setelah setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka, keesokannya harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, slide berikutnya, Ayub memanggil mereka. Ayub memanggil mereka. Ayub memberi kebebasan untuk pesta, tapi juga meminta pertanggungjawaban.
Ya, ini penting saudara. Kita sebagai ayah juga memberi kebebasan kepada anak. Apalagi anak-anak laki. Jangan ya kita ini memenjarakan anak-anak laki kita. Beri kebebasan. Dalam batas-batas tertentu beri kebebasan. Tapi minta pertanggungjawaban. Kita boleh tanya kemana dia pergi. Kenapa kok pulang begitu malam? Kebebasan memberi peluang kepada anak untuk mandiri. Pertanggungjawaban mendidik anak untuk berhati-hati. Sewaktu anak tahu, dia akan mungkin ditanya, kemana dia pergi, apa yang dia perbuatnya. Dia akan berhati-hati. Jadi, lakukanlah dua-duanya ya. Beri kebebasan, tapi juga minta pertanggungjawaban. Pelajaran berikutnya, slide berikut, Ayub menguduskan mereka. Ayub mengambil tanggung jawab sebagai imam dalam keluarga, yaitu perantara antara Tuhan Allah dan anak-anaknya. Jadi di sini Ayub mewakili Tuhan. Ayub pun memperhadapkan anak-anaknya kepada Tuhan Allah. Pada akhirnya mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah yang mesti kita lakukan. Menguduskan anak-anak kita. Dalam pengertian, kita menjadi wakil Tuhan di hadapan anak-anak kita. Dan kita membawa anak-anak kita menghadap kepada Tuhan. Sehingga mereka tahu mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Slide berikutnya. Ayub mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran adalah korban penebusan dan pengampunan dosa. Di sini Ayub mewakili anak-anaknya mengakui dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Ayub memikul tanggung jawab perbuatan anak-anaknya. Saudara, Ayub nggak lepas tangan. Ayub melihat dirinya sebagai penanggung jawab anak-anaknya. Bahkan dia itu juga mau memikul tanggung jawab dosa anak-anaknya. Itu sebab saudara, dia berinisiatif memohon pengampunan Tuhan bagi anak-anaknya. Nah, kita juga mesti memikul tanggung jawab atas perbuatan anak kita. Memang tanggung jawab kita makin tua, makin mengecil. Karena anak makin memikul tanggung jawabnya sendiri. Itu betul, saudara. Tapi kita nggak boleh cepat-cepat lepas tangan. Meskipun anak saya waktu meninggalkan Tuhan, ya mengatakan dengan jelas bahwa dia meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang menjadi pergumulan pribadinya, bukan dia. Ya, dari 3 anak saya, 2 pernah mengalami atau menjalani masa memberontak melawan Tuhan. Tapi puji Tuhan, 2-2 sudah kembali. Nah, 2-2 enggak pernah menyalahkan saya. Enggak ya. Tapi saudara, saya pikul tanggung jawab itu. Sampai sekarang pun saya tetap berkata, meskipun mereka tidak menyalahkan saya, bahwa saya tidak ada andil di dalam keputusan mereka, tapi saya tetap meyakini, pastilah ada hal-hal yang saya lakukan atau katakan yang sedikit banyak menambah pemberontakan mereka. Ya, itu sebab selama anak-anak saya itu memberontak, meninggalkan Tuhan, saya juga membatasi pelayanan. Ya, saya hanya pulang ke Indonesia saat itu untuk mengajar. Saya nggak lagi menerima pelayanan di gereja atau seminar-seminar. Saya menunjukkan kepada anak-anak saya, bukan saja kamu yang harus bergumul
saya juga harus bergumul. Saya susah, bukan saya senang. Saya bukannya enak-enak aja, nggak mau tahu. Saya nggak mau melakukan itu ya. Saya ikut terlibat. Saya ikut bertanggung jawab. Jadi saya juga ikut harus bayar harga. Saudara, mari kita sekarang simpulkan ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Jadi pola relasi ayah dan anak, slide sebelumnya, maaf tadi terlewati satu. Ya ini dia. Yaitu pertama memberi kebebasan kepada anak. Ya, kita sebagai ayah penting memberi kebebasan kepada anak. Kedua, menuntut pertanggungjawaban dari anak. Dan yang ketiga, kita bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan anak-anak kita. Jadi ini saya kira harus menjadi pola relasi kita dengan anak laki-laki kita. Terakhir, saudara, relasi kita dengan anak kita ya, terutama yang putra, ini dia cirinya. Sayang dan respek. Baik dari ayah kepada anak, maupun dari anak kepada ayah. Apapun yang harus dilewati ya, gelombang apapun yang mesti nanti dilewati. Penting sekali kita sayang kepada anak dan respek kepada anak. Supaya anak pun juga sayang kepada kita dan respek kepada kita. Kalau kita hidup baik dan bijak, anak akan sayang dan respek kepada kita. Penghancur relasi ayah dan anak adalah tidak sayang, tidak peduli, tidak suka, dan tidak hormat, merendahkan atau membenci. Saudara, saya melihat ya ada anak-anak yang untuk waktu yang sangat lama tetap memelihara kebencian atau ketidaksukaan terhadap ayah. Saya simpulkan salah satu penyebabnya adalah itu, saudara. Meskipun si ayah itu berkata, saya sayang sama anak ya, tapi waktu si anak mengalami pergumulan yang begitu hebat, si ayah itu tetap saja hidup seperti biasa. Misalkan dia itu kerja, usaha, ya biasa aja. Tetap aja dia pikirkan pengembangan usahanya. Kayaknya nggak terganggu oleh masalah anaknya. Atau kalau dia juga punya pelayanan di gereja, tetap aja melayani. Ya, sebagai anggota apa, atau sebagai pengurus apa. Atau kalau dia adalah hamba Tuhan, tetap aja melayani seperti biasa. Sepertinya nggak ada apa-apa. Nah, saudara, hal-hal seperti ini mudah sekali diinterpretasi oleh anak sebagai kamu nggak sayang sama saya. Kamu nggak peduli. Ya, apalagi kalau udah rasa nggak suka sama saya. Jadi, kalau sampai anak mempunyai interpretasi seperti itu, saudara, dapat dipastikan relasi ayah dan anak itu rusak. Dan apalagi kalau memang ayah itu ya berbuat hal-hal yang menjatuhkannya, yang tidak terhormat. Nah, ini makin membuat anak tambah susah untuk dekat dengan ayah. Nah, ini juga bisa kita balik kalau dalam emosi, ayah itu marah kepada anak, merendahkan anak. Nah, ini juga akan tambah menghancurkan relasi dengan anak. Jadi, saudara, sayang dan respek mesti ada dari dua belah pihak. Barulah relasi kita dengan anak kita bisa tetap ada dan akrab. Saya sudah selesai, maaf ya kepanjangan, saudara-saudara. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pol. Saya ada pertanyaan di sini dari tadi masuk sebelum Zoom ini. Hanya saya tadi mau tanya satu dulu Pak, setelah itu baru saya baca ini. Dan kemudian setelah itu
Baru teman-teman ya, sambil mengikuti akan pertanyaan dan jawaban, teman-teman boleh ajukan pertanyaan. Nanti bisa matikan mic, lalu bisa juga langsung bertanya. Nah, Pak Pol, kalau di usia-usia remaja, di mana yang saya alami itu seperti ada pemberontakan, begitu ya. Dan kita tahu, udah remaja kan kita tidak seperti waktu kecil, kita ada seperti hukuman, begitu. Tapi dia ada kelalaian, gitu. Misalnya tidak buat PR, dia agak cuek gitu dengan pelajarannya. Itu kan pasti harus ada sesuatu seperti punishment untuk memberi dia kesadaran. Nah, bagaimana ya Pak Pol? Ada saran sesuatu? Jadi supaya istilahnya baik relasi ini gitu, baik dan tadi Bapak bilang baik dan bijak gitu ya. Nah. Oke, kita hanya menggunakan hukuman yang bersifat fisik sewaktu anak masih kecil. Kita hanya memberikan, sepertinya ini ada masalah sambungannya ya. Iya, kalau saya bicara, suaranya mendengung. Tapi saya masih bisa sih dengar. Coba Pak Pol, masih bisa. Oke, iya mendengung lagi nih. Kalau nggak apa-apa ya saya akan ngomong terus, nggak apa-apa ya. Dari pihak saya nih mendengung sekali kalau saya ngomong. Tapi kalau nggak apa-apa, bisa didengar dengan baik, nggak apa-apa. Saya teruskan aja ya. Pada masa anak kecil, kita boleh menggunakan hukuman yang bersifat fisik. Misalkan kita pukul pantatnya, kita pukul tangannya. Makin anak-anak besar, makin kita tidak lagi menggunakan hukuman fisik. Dan seyogianya lah, pada waktu anak-anak sudah mulai besar, mereka sudah cukup takut kepada kita, sehingga kita tidak lagi harus menggunakan pukulan. Nah, jadi apa yang harus kita gunakan kalau kita mau menghukum anak yang lalai, nggak bertanggung jawab? Pertama, memang kita harus tegur. Kita harus bicara dengan dia. Nah, apakah kita bisa menggunakan bentuk hukuman yang lain? Bisa, misalnya. Kita melarang dia untuk pergi. Kita berkata, minggu depan kamu diam di rumah. Minggu depan kamu sama sekali tidak boleh pergi dengan teman-teman kamu. Kita bisa berikan hukuman juga yang lain, misalnya kita membatasi penggunaan gadgetnya. Dia kan pasti suka main game, nah kita berikan dia kebebasan untuk main game, nah kita batasi, seminggu ini kamu tidak boleh main sama sekali. Kita ambil mainan, kita ambil gamenya, supaya dia nggak bisa main. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa kita lakukan. Namun yang harus kita lakukan terus-menerus adalah memberitahukan. Jadi saudara, pada masa remaja, kita benar-benar tuh harus siap menjadi piringan hitam yang rusak. Broken record. Artinya muter di sana terus gitu. Memberi peringatan yang sama berulang kali. Ini sesuatu yang mesti kita terima. Karena anak-anak remaja memang ya akan dengar kita dari satu kuping, akan langsung lewat keluar ke kuping yang satunya. Jadi nggak bisa enggak, kita harus sering-sering mengulang. Ini bagian dari hubungan remaja. Oke, saya memahami. Jadi butuh banyak sekali pengulangan karena sepertinya bebal. Kita kasih tahu terus, tapi it's okay ya Pak Pol ya, kita kasih tahu terus. Ya. Oke, Pol, saya mau mengajukan pertanyaan, saya bacakan saja ya. Jadi anak saya sulung, umur 17 tahun. Tahun lalu saya tempeleng anak saya karena sikapnya menurut saya sudah keterlaluan. Dan saya waktu itu emosi dan capek. Sampai hari ini anak saya sikapnya sangat dingin dan menyimpan akar kepahitan terhadap saya. Sampai hari ini boleh dibilang tidak pernah bertegur sapa. Dan ini sudah lama sekali. Bagaimana Pak? Kedengaran ya Pak ya pertanyaannya ya? Kedengaran. Pertama-tama hati saya turut bersedih. Hati saya turut terenyuh ya mendengar apa yang Bapak tadi tanyakan. Saya mengerti ini melukai hati Bapak. Apa yang bisa Bapak lakukan? Tidak bisa Bapak itu terus datang kepadanya, membaik-baiki dia, nggak bisa. Ya udah, biarkan saja.
tetap fokus pada menjadi ayah yang baik dan bijak. Itu saja. Biarkan nanti waktu yang menyadarkan dia. Sekarang dia masih umur segini, dia melihat dari satu kacamata atau sudut. Nanti dia udah lebih dewasa, dia lebih bisa melihat dari banyak sudut. Dia mungkin lebih mengerti kita. Jadi ya udah biarkan aja. Ada hal-hal yang bisa kita jelaskan, ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan, dan baru nanti bisa dia mengerti suatu kita mengalaminya. Jadi selama kita udah pernah minta maaf, kita salah, kasar, menampar dia, ya udah kita lewati. Hiduplah sebagai ayah yang baik dan bijak. Biarkan nanti waktu dan kasih Tuhan yang melunakkan hatinya. Oke. Nggak dengar lagi. Tentang anak yang main game, apa? Dan kelihatannya saya sekilas main gamenya sepertinya overtime ya, Pak Pol ini. Jadi saya rasa sekarang di masa COVID ini banyak anak tidak punya pilihan aktivitas, Pak Pol. Jadi selalu larinya ke handphone, dia antara lari ke YouTube, ke game, nanti dia ke Insta, balik lagi ke game, balik lagi ke YouTube, dia bolak-balik gitu. Jadi mohon kita ditolong ini Pak. Bagaimana ini ya kita menyikapi karena sangat terbatas aktivitas yang kita bisa lakukan di luar rumah. Begitu kan Pak? Saya pribadi memang nggak melihat game atau handphone itu sebagai hal yang buruk ya di masa pandemik ini, sebab ini adalah ya hal yang baik buat anak-anak kita untuk mempertahankan kewarasan jiwanya dah. Lewat ya teleponnya dia bisa berhubungan dengan teman-temannya, jadi ini seperti ya lifesaver, ya penyelamat buat dia. Jadi ya saya nggak melihat ini sebagai hal yang buruk gitu, justru sebagai hal yang positif, jalan keluar buat mereka. Yang terpenting adalah sewaktu dia harus menyelesaikan tugasnya, dia dapat menyelesaikan tugasnya. Sewaktu dia berbicara dengan kita, dia berkonsentrasi dengan kita. Jadi, biasakan untuk kita ini juga berkonsentrasi sewaktu berbicara dengan orang. Saudara, saya memang selalu mensilenkan telepon saya. Ya, kalau saya keluar, saya ketemu orang, telepon saya selalu silent. Sewaktu saya bicara sama orang, telepon saya berdering juga. Saya rasakan getarannya, saya nggak jawab. Sebab saya memang mau mendisiplin diri, memberi diri saya sepenuhnya kepada orang yang saya itu sedang bicara. Jadi, saya mau menghormati orang. Waktu saya bicara sama orang, saya mau menghormati dia, kecuali misalkan saya lagi mengantisipasi telepon, ada jemaat yang sakit parah, takut misalnya meninggal dunia atau apa, jadi saya akan berkata, maaf ya, saya lagi menunggu-nunggu ada kabar dari orang ini yang sedang sakit parah, jadi saya harus ambil dulu. Tapi kalau nggak ada yang seperti begitu, biasanya telepon saya silentkan. Di rumah juga saya silentkan. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama istri saya atau apa gitu, saya nggak dengar itu telepon. Nah, kalau udah selesai, saya udah luang, baru saya cek telepon saya. Baru saya telepon kembali, baru saya SMS kembali. Memang saya mau begitu sebab saya juga nggak mau hidup tunduk dan di bawah kendali telepon. Enggak. Saya mau mengendalikan telepon saya, bukan saya dikendalikan telepon saya. Jadi saya mau mengatur waktu saya. Jadi kalau bisa, saya ya hanya bisa meminta aja, menghimbau, kita semuanya begitu. Kalau kita semua begitu, kita bisa ajarkan anak kita untuk begitu. Waktu bicara dengan kita, beri sepenuhnya konsentrasi kepada kita. Kita juga kepada dia sama. Kita nggak jawab telepon. Udah selesai, baru nanti kita cek telepon kita, baru kita jawab. Nah, saudara, saya pikir kalau anak-anak bisa melakukan ini,
saya udah puas. Saya pikir itu udah cukup baik. Oke, Pak Paul, terima kasih. Saudara-saudara, ini saya bertugas sebagai host dan hanya mencoba untuk Oh, sebentar. Ini ada Jos mau bertanya. Silakan. Akan mic-nya boleh ya? Oke, silakan Pak Jos, langsung saja. Silakan. Ya, selamat malam, Paul. Saya mau bertanya. Tadi Bapak bilang, Bapak selamat pagi ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, tadi Bapak, ya itu kan harus baik dan bijak. Nah, usia pernikahan itu kan sekarang ya 26, 27. Sepertinya ayah-ayah muda tersebut dalam tanda kutip agak jauh dari baik dan bijak ya Pak ya. Jadi bagaimana usaha gereja khususnya untuk membangun pribadi dari ayah atau calon ayah menjadi baik dan bijak, Pak. Terima kasih, Pak. Memang gereja itu terbatas ya. Gereja hanya bisa memberikan pengajaran secara umum ya, memberikan pedoman, tapi untuk bisa menerjemahkan semua itu ke dalam kehidupan masing-masing ya saya kira akan sulit. Dan ya nggak apa-apa, sebab ya ada Roh Kudus dalam hidup kita yang bisa nanti menuntun kita. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, Roh Kudus nanti akan gunakan untuk memandu hidup kita ya lewat pimpinannya, lewat tegurannya, arahannya. Nah, lewat semua itulah kita belajar untuk menjadi orang yang baik dan bijak. Ya, tapi terpenting adalah di rumah orang melihat atau anak-anak kita melihat itu. Saudara, kita ini seperti apapun di luar yang menjadi yang akan berpengaruh besar dalam kehidupan anak adalah seperti apakah kita di rumah. Nah, jadi begini saudara ya. Mungkin saudara pernah bertanya ya, kenapakah ada orang yang hidupnya nggak benar gitu ya. Tapi kok anak-anaknya kok kayaknya lebih baik-baik gitu ya. Tapi kok ada orang yang kelihatannya tuh hidupnya benar, tapi kok anak-anaknya bisa begitu benci sama orang tuanya. Jadi bukan hanya memberontak, tapi bisa begitu benci ya. Nah saudara, saya nggak berkata selalu inilah penyebabnya, enggak ya, banyak faktor. Tapi salah satu penyebabnya adalah anak itu bisa benar-benar nggak hormat dan bisa marah dan benci pada orang tua kalau melihat orang tua itu nggak konsisten. Melihat orang tuanya di luar itu seakan-akan baik dan bijak, tapi di rumah sebaliknya, nggak baik dan nggak bijak. Nah, ketidakkonsistenan itu tuh yang seringkali menimbulkan rasa marah, bahkan bisa benci dan tidak hormat yang kuat sekali kepada orang tua. Maka tadi saya tekankan, ya seperti apapun kita di luar, ya nggak sepenting seperti apakah kita di rumah. Nah, tadi saya sudah singgung, anak melihat kita bijak dan baik dari 1001 hal yang kita perbuat dalam rumah. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menghukum anak. Ya, inilah kontak pertama anak dengan kita untuk menilai kita ini baik atau tidak, bijak atau tidak. Dari bagaimana kita bersikap kepadanya sewaktu dia membuat kesalahan. Oke, terima kasih Pak Paul. Saya mengatur pertanyaan, jadi saya akan membacakan pertanyaan. Nah, setelah itu nanti Pak Hendri ya, tapi saya ajukan satu pertanyaan dulu. Jadi nanti setelah saya dijawab Pak Paul, baru Pak Hendri langsung boleh sampaikan pertanyaan. Nah, yang ada di chat itu Pak masuk tentang pertanyaan bahwa anak itu, remaja itu suka menghindar gitu. Menghindar berarti sang ayah ya Pak ya. Nah, mungkin ada traumatik tertentu. Kira-kira bagaimana Pak kalau di dalam langkah-langkah praktis terhadap anak yang benar-benar udah, rasanya dia mungkin udah nggak kepengen sama ayahnya ya.
menghindar terus begitu, Pak? Oke, menghindar bisa memang merupakan gejala adanya masalah ya. Anak itu nggak mau dekat dengan kita, seperti yang tadi telah saya bahas ya, akhirnya menjauh dari kita. Bisa. Tapi juga bisa merupakan gejala yang alamiah. Karena pada masa remaja, anak-anak mulai mengembangkan dirinya yang terpisah dari kita. Nah, itu berarti dia mulai menyimpan rahasia. Dia mulai membatasi keluarnya informasi dari dirinya kepada orang tuanya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang buruk. Ini adalah transisi menuju kepada usia dewasa. Bukankah kita sekarang yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, kita juga nggak menceritakan banyak kepada orang tua kita? Bukankah kita ini ya akhirnya ya mengurus diri kita sendiri, ada masalah kita selesaikan sendiri. Nah, jadi transisi itu adalah di masa-masa remaja atau awal pemuda. Maka tidak menceritakan, tidak mesti menunjukkan adanya masalah. Menghindar tidak mesti menunjukkan adanya masalah. Ya, tadi saya sudah paparkan beberapa hal yang kita harus jadikan sebagai tanda awas ya. Selama kita tahu kita telah berusaha ya menjadi ayah yang baik dan bijak, menghindarnya anak, saya lebih lihatnya sebagai hal yang alamiah. Oke, terima kasih Pak Pol. Nah, saya persilakan Pak Henry tadi bilang mau bertanya, silakan dimatikan mic-nya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin anak saya umur 17 dan aja di sifat yang permisif. Nah, untuk secara fisik itu bersikap demokratis, kapan kita bersikap otoriter, Pak? Itu saja, Pak Paul. Oke, maaf sekali ya, saya ini kesulitan mendengar. Bisa nggak diulang lagi? Ulang lagi, saya harus matikan mic saya. Pak Henry tolong diulang, saya coba matikan mic saya. Saya nggak tahu kenapa berpengaruh ya, tapi saya coba matikan. Coba saya pakai earphone aja ya. Nggak dengar sama sekali sekarang saya. Bapak itu lagi ganti ke earphone. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain dulu. Pak Henry nanti boleh ya untuk mempersiapkan. Kepada Pak Agus dan Ibu Fitra silakan untuk nyalakan mic-nya dan langsung bertanya kepada Pak Pol. Silakan. Saya Pak Gusra. Pak Agus Fitra. Pak Paul, saya mau tanya, ini bukan kasus saya, cuman kasus konseli kami. Kasus konseli kami, jadi ini mereka menikah 20 tahun. Selama 20 tahun, ini ada physical abuse yang terlalu buruk terhadap istri dan anak-anaknya. Kira-kira 1 bulan yang lalu, itu terjadi pertengkaran orang tua, ayah dan ibunya, dan kemudian anaknya yang sudah beranjak dewasa, kelas 1 SMA, itu memukul papanya. Sampai matanya bengkak, sampai berdarah. Nah, sekarang kondisinya, istrinya dan ketiga anaknya itu memisahkan diri dari papanya, karena papanya kebetulan di luar kota, dan tinggal di kota Semarang. Dan sampai detik ini, papanya tidak bisa kontak istrinya maupun anak-anaknya, dan minta tolong saya untuk kontak. Saya pun diblok sama istrinya, karena tidak mau saya menjadi jembatan antara papanya dengan istri dan anak-anaknya. Nah, untuk case ini saya selalu ngomong bahwa kami bukan juru selamat yang bisa menolong mereka, tapi ini adalah case yang sampai saat ini masih belum bisa saya antisipasi harus bagaimana, kami harus melakukan apa, karena kontak dengan istrinya juga nggak bisa, sementara suaminya itu
saya mau bertobat, saya mau berubah. Ini tiap hari seperti itu konteks saya, dan dia seorang majelis gereja. Dia bukan seorang ayah yang baik dan bijak terhadap anak-anaknya. Dia selalu berlaku kasar terhadap anaknya. Tapi di luar, di gereja seperti malaikat gitu, Pak. Ya, itu yang tadi case yang diceritakan Pak Paul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan case-nya. Kita memang harus berkata apa adanya kepada si ayah ini, bahwa inilah masanya dia menebus kesalahannya dan menebus di dalam kediaman, bukan dengan usahanya bergabung kembali, baik kembali, enggak. Karena anak dan istrinya perlu waktu yang lama untuk bisa mengembalikan rasa aman bersamanya. Ya, ini belum lagi nanti rasa hormat, rasa sayang itu masih panjang dah. Itu nggak tahu kapan. Tapi yang pertama adalah rasa aman. Sebab sudah bertahun-tahun mereka hidup tanpa rasa aman. Dekat dengan si ayah itu mengusik rasa aman mereka. Mereka hidup dalam ketakutan. Jadi mereka memang sekarang masih dalam rasa takut. Mereka masih perlu waktu untuk bisa tenang dan aman. Nah, nanti setelah mereka melihat ayah itu sungguh-sungguh berubah, barulah rasa aman itu akan mulai terbentuk. Kapankah rasa aman itu akan mulai terbentuk? Mungkin tunggu beberapa tahun lagi sampai anak-anaknya sudah besar semua. Karena nanti anak-anaknya sudah besar semua, mamanya tahu ada apa-apa, anak-anaknya bisa melindungi si mama, dan anak-anak juga tahu mereka akan bisa melindungi si melindungi si mama. Nah, nanti dalam kondisi itu, barulah mereka akan merasa lebih aman untuk membiarkan ayahnya itu kembali. Tapi memang nggak bisa enggak, si ayah itu ya harus menebus. Bukannya menebus dosa ya, tapi menebus kesalahannya. Dia harus membuktikan diri. Dia harus diam, nggak lagi berusaha menghubungi anak dan istrinya, dan menjalani hidup yang baik dan bijak, sehingga nanti anak-anak dan istrinya melihat bahwa memang ayahnya telah berubah dari ngomongan-ngomongan, dari orang-orang yang kenal dan ketemu dengan si ayah. Nah, perlahan-lahan, tambah dewasa, tambah bisa melindungi diri, nah itu semua biasanya akan membuka pintu untuk si ayah bisa kembali ke rumah. Jadi istilahnya apa, Pak? Menunggu di dalam kediaman gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Iya, sebab memang kita bisa mengerti kenapa mereka nggak rasa aman ya. Saya menduga bukan pertama kali si ayah itu meminta maaf. Saya menduga si ayah sudah pernah meminta maaf, tidak mengulangnya lagi, tapi kok ternyata mengulangnya lagi. Jadi ya sudah tidak ada lagi itu rasa percaya, dan tidak ada lagi rasa respect. Dan besar kemungkinan rasa kasih pun terhadap si ayah sudah hampir nggak ada ya, udah menipis. Nah, itu 3 hal itu akan makan waktu lama untuk bisa tumbuh kembali. Tapi sebelum 3 hal itu bisa tumbuh kembali, mesti ada satu yang menjadi prasyaratnya. Harus ada dulu, yaitu rasa aman. Nah, ini nih yang nggak akan tercipta sekarang ini. Rasa aman dari anak-anak dan istrinya ya, Pak? Betul, hidup bersama dengan si ayah. Mungkin sekali nanti setelah mereka besar, baru akan ada kesempatan itu. Ya, ini kunci apartemen, password, semua sudah diganti sampai ayah nggak bisa masuk ke ruangan mereka tinggal, dan semua WA, telepon, kontak, blok semua sama istrinya, sama anak-anaknya. Dan suaminya ini selalu tiap hari itu telepon minimal 2-3 kali ke saya, dan bagaimana, sampai kapan kok, sampai kapan. Saya ngomong, aku nggak bisa ngomong, harus nunggu membuktikan bahwa kamu sudah berubah, baru mereka bisa terima kamu lagi. Tapi saya juga nggak bisa jawab gitu, Pak. Jadi memang mereka harus menunggu di kediaman ya, Pak, dia. Betul. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, menjawab. Pak. Ya. Saya persilakan Pak Henry yang tadi, kalau sudah siap untuk bertanya, silakan langsung Pak Henry. Diulang pertanyaannya tadi. Halo, Pak. Oke, Pak Henry, silakan. Ya,
Anak saya umur 17 dan 14, Pak ya. Kita kan sepertinya seorang lelaki itu diberikan sifat yang permisif, Pak ya. Nah, cara untuk menghadapi anak atau misalnya memberi hukuman tuh kapan kita harus bersikap secara otoriter, kapan kita bersikap secara demokratis, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Kalau Pak Henry memang udah dari dulunya lebih permisif, ya untuk sekarang bersikap lebih tegas memang sedikit lebih susah ya, karena nggak terbiasa ya, saya ngerti ya. Begini, nggak apa-apa, Pak Henry tetaplah menjadi diri apa adanya, yang bisa ditambahkan hanya satu aja, yaitu bicaralah dengan anak. Misalnya Pak Henry nggak setuju, Pak Henry berkata ini mungkin ya bukan hal yang baik, atau berikan pandangan. Jadi gunakanlah metode Pak Henry. Sebab kalau saya nggak salah menduga, Pak Henry itu orang yang bisa berdiskusi sama orang. Bisa menyodorkan sudut pandang yang lain. Nah, lakukanlah itu. Jadi jadilah diri Pak Henry apa adanya, dan gunakan itu untuk menjembati relasi dengan anak dan mengarahkan anak. Jadi gunakan metode diskusi, berikan pandangan-pandangan yang lain, ya, atau bagikan pengalaman Pak Henry, bahkan pengalaman kegagalan Pak Henry. Anak jadi belajar dari pengalaman Pak Henry. Nah, ini udah menjadi sebetulnya metode pendisiplinan juga buat anak. Jadi lebih baik yang bersikap demokratis, Pak, daripada otoriter, Pak ya? Iya, apalagi di usia udah remaja 14 dan 17 ini, lebih baik seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Paul. Sama-sama Pak Henry. Ya, Pak, saya akan membacakan dari Ibu Sandra. Langsung saja ke pertanyaan kedua ya, karena pertanyaan satu itu sudah jelas sebenarnya kedekatan di masa 2 tahun ke bawah itu kan mutlak milik ibunya, saya rasa itu. Seperti itu penjelasan Pak Paul tadi. Nah, yang kedua ini pertanyaannya itu adalah anak itu menjadi korban perceraian, Pak, tinggalnya dengan ibu. Nah, jadi bagaimana menumbuhkan kedekatan dengan ayahnya? Nah, begitu, Pak. Hidup nggak sempurna ya, saya ngerti nggak ada orang yang ingin bercerai. Nggak ya, semua saya kira kalau bisa ingin langgeng nggak bercerai. Tapi saya juga ngerti karena hidup nggak sempurna, kadang kita harus mengambil pilihan yang sulit itu. Pilihan yang kita sebetulnya nggak mau ambil ya. Nah, salah satu konsekuensi perceraian adalah memang, nggak bisa enggak, kerenggangan hubungan. Jadi ya ayah nggak akan bisa lagi terlibat di dalam kehidupan anak seperti sedia kala. Namun, tetap masih bisa ya, tetap berikan izin kepada ayah untuk datang, untuk pergi dengan anak, untuk ngobrol dengan anak, dan sebagainya. Izinkan, sehingga hubungan mereka dengan ayahnya tetap terjalin. Kedua, kepada ayah saya ingin berkata begini, tugas dan tujuannya bukan menghabiskan waktu berbagi aktivitas dengan anak-anak. Meskipun itu semua baik dan penting, tapi itu bukan prioritas utama. Jadilah ayah yang bijak, jadilah ayah yang baik. Secara alamiah, anak nanti akan mau mendekat dengan kita, ayah, yang baik dan yang bijak. Meskipun kita tidak tinggal serumah dengannya. Pak Paul, ini waktu sudah mendekati jam 9, maka saya ingin memberikan pertanyaan terakhir ya Pak Paul ya. Setelah itu nanti kita tutup, minta Pak Paul yang menutup doa bagi kita semua. Pak, ini pertanyaan terakhir saya ajukan, yaitu tentang menolong anak laki-laki yang pernah melakukan masturbasi lebih dari 1 kali di masa remaja. Begitu Pak. Kita tahu suasana sekarang rasanya handphone itu bisa mudah sekali ya Pak masuk ke pornografi. Dan secara natural alamiah pula maka ada dorongan untuk melakukan masturbasi. Bagaimana Pak untuk kita ini orang tua ditolong, karena mungkin pertanyaan ini mewakili juga ya Pak banyak yang lain. Terima kasih Pak Paul. Oke, sebagai ayah kita bertanggung jawab untuk bicara dengan anak-anak laki kita tentang hal-hal seksual. Ibu bicara dengan anak perempuan tentang hal-hal seksual. Tapi anak laki adalah tanggung jawab kita, ayah. Nah, saudara,
usia yang paling cocok untuk bicara dengan anak laki-laki adalah usia remaja. Jadi jangan terlalu tua remajanya, remaja muda. Usia misalnya 12 tahun, 11 tahun. Nah, saat-saat itu kita tahu hormon seksual mulai ada dalam tubuhnya, mulai diproduksi, sehingga dorongan-dorongan seksual mulai dirasakannya. Nah, ajaklah bicara dengan anak. Katakan bahwa dia akan terangsang, dia tergoda, dia akan mulai merasakan sesuatu dalam dirinya, suatu melihat perempuan, dan dia ingin melihat yang lebih pribadi lagi pada diri tubuh perempuan. Katakan bahwa itu semua normal. Perasaan-perasaan itu bukanlah dosa. Sebab kalau itu semua dosa, Tuhan tidak akan memberikan kapasitas seksual kepada kita. Kapasitas seksual kan berarti ketertarikan, keinginan, mau untuk melakukan hubungan seksual. Kalau hal-hal itu adalah dosa di mata Tuhan, ya Tuhan nggak akan berikan itu kepada kita. Nah, jadi ketertarikan, mudahnya terangsang kita, itu adalah bagian dari menjadi manusia yang normal. Kita katakan kepada anak kita. Kedua, dia juga akan nanti mulai nggak bisa enggak memegang-megang kelaminnya, dan dari mulai pegang-pegang kelaminnya, nanti akan akhirnya ya ke masturbasi. Kita juga mau katakan kepada anak kita bahwa itu bagian dari perkembangannya. Nah, saudara, mungkin saudara akan berbeda pandang dengan saya, atau saya juga mengakui sebagian dari rekan-rekan saya sesama hamba Tuhan, ya tidak mempunyai pandangan yang sama dengan saya tentang hal ini. Saya menghormati pandangan saudara-saudara yang berbeda dari saya. Ya, saya menghormati itu. Tapi memang ini adalah pandangan saya pribadi. Bahwa ini adalah bagian dari perkembangan sebagai seorang anak laki-laki. Jadi kalau saya pribadi, saya akan katakan juga kepadanya ini adalah bagian yang wajar. Nah, setelah itu baru saya katakan, hal ini sesuatu yang mesti dikendalikan. Kamu akan butuh, kamu akan mau melakukannya. Tapi kamu harus dapat mengendalikannya. Sebab kalau ini nanti yang menguasai kamu, nah ini tidak sehat. Karena hidup kamu nanti itu pikiran kamu hanya dipenuhi hanya dengan seks saja. Ini yang tidak benar. Jadi kamu harus dapat mengendalikannya. Jadi silakan kamu lakukan suatu kamu perlu. Berapa seringnya kamu perlu? Nah, misal kita katakan, kamu perlu melakukannya sekali atau 2 kali seminggu, silakan. Tapi jangan sampai kamu melakukannya setiap hari, sehingga itu yang menjadi pikiran kamu. Jangan. Tuhan menghendaki kita mempunyai pikiran yang bersih. Ya, pikiran-pikiran kita harus diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, caranya salah satunya adalah dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Bukan dengan menonton pornografi, mengkonsumsi pornografi, dan sebagainya. Jangan malu juga bercerita tentang pengalaman saudara. Saya mempunyai pengalaman secara seksual dalam hal-hal pornografi. Saya adalah pengkonsumsi pornografi sewaktu saya masih usia remaja. Nah, saya memang bercerita semua itu kepada anak-anak saya. Saya menggumuli itu pada masa remaja saya, dan sampai saya usia 20 tahun, barulah saya berhenti melakukan semua itu. Dan saya mengakui betapa sulitnya berhenti. Jadi saya mengerti betapa sulitnya memang menguasai godaan-godaan pornografi ini. Namun, ya, kita mesti berusaha untuk menguasainya. Dan kita menguasainya dengan cara nggak mengisi pikiran kita dengan pornografi. Makin kita isi, kita beri makan, makin kita akhirnya lemah dan dikuasai oleh dorongan-dorongan ini. Jadi itulah cara saya ya mendidik anak-anak menghadapi masalah-masalah seksual ini. Jadi saya mau menempatkan hal-hal seksual ini pada tempatnya sehingga enggak berlebihan dan juga tapi juga enggak mengecilkan. Oke, Pak Pol, terima kasih untuk 2 jam
yang terasa singkat ya. Kita berikan tepuk tangan dulu ya, semua ya di rumah masing-masing. Nggak usah, terima kasih ya, terima kasih. Dan Pak Pol, kami ingin mengucapkan terima kasih Pak Pol bersedia 2 jam ini. Dan teman-teman, waktu ini sudah tiba jam 9, maka ada baiknya ya kita akhiri akan seminar ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelenggarakan ya akan suatu situasi yang cukup unik, bahwa di masa pandemi seperti ini malah kita bisa terhubung dengan Pak Pol di USA dan juga kita berbagai kota. Sungguh ini karunia Tuhan yang luar biasa, bahwa kita tetap bisa diisi dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pak Pol, saya persilakan untuk menutup di dalam doa. Boleh, Pak. Sebelumnya saya juga ingin mengatakan materi yang saya bawakan ini, PowerPoint-nya yang saya sudah serahkan kepada Pak Kwifa, boleh diberikan kepada peserta kalau mereka memintanya, silakan. Saudara mau gunakan, saudara mau ceramahkan, silakan. Nggak usah sebut-sebut nama saya, gunakan saja. Pokoknya materi itu bisa jadi berkat. Selama jadi berkat, kita semua bersuka cita, ya. Jadi silakan gunakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kesempatan yang Engkau berikan. Biarlah Engkau berkati apa yang telah dibahas, supaya menjadi pelita dalam hidup kami dan jalan kami. Supaya juga anak-anak kami nanti menerima berkat dari kehidupan kami sebagai ayah yang baik dan bijak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pol. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pol. Terima kasih Pak Paul. Thank you. Terima kasih Pak Kwifa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Kwifa. Bye-bye. Itu apa sih, Pak? Itu apa sih? Apa? Dia kayak belajar. Oh, ada doa. Ini taruh di ruang tamu sana, itu tisu. Mana ya? Sikap rendah hati gitu. Terus apa, Pak, penjelasannya?